Nomor 13, dua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan kemudian saling bertemu dan melakukan kontak sosial intensif sehingga terjadi pembaharuan budaya tetapi tidak menghilangkan budaya aslinya, disebut A. Akulturasi, B. Asimilasi, C. Amalgamasi, D. Kooperasi, E. Akomodasi. Proses kontak budaya hanya mengarah pada 3 jawaban, yaitu akulturasi, asimilasi, dan amalgamasi. Selain ketiga proses tersebut, berarti kooperasi dan akomodasi salah. Akulturasi adalah proses pencampuran budaya. Proses pencampuran budaya terjadi ketika suatu kelompok masyarakat berhadapan dengan suatu kebudayaan asing atau kebudayaan tertentu, kemudian mereka melakukan kontak secara intensif sehingga lambat laun kebudayaan itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya budaya asli. Maka budaya aslinya masih terlihat dalam proses akulturasi. Nah, apa bedanya dengan proses asimilasi? Proses asimilasi adalah proses peleburan budaya. Asimilasi adalah proses peleburan budaya yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang ada antar individu maupun kelompok, sehingga lama-kelamaan budaya aslinya malah menghilang. Maka asimilasi itu menghilangkan budaya asli dan membentuk budaya yang baru. Itu yang disebut asimilasi. Lalu apa itu amalgamasi? Amalgamasi adalah perkawinan beda budaya atau disebut juga sebagai perkawinan campuran. Kalau misalnya saya menikah dengan opa-opa dari Korea, berarti itu termasuk amalgamasi. Oke, bisa diketahui bedanya, bisa diidentifikasi perbedaannya ya. Kembali ke soalnya, yang ditanyakan dua kelompok ini berbeda kebudayaan, saling bertemu dan melakukan kontak intensif sehingga terjadi pembaruan budaya, oke? Tetapi tidak menghilangkan budaya asli. Nah, kata kuncinya di sini. Tidak menghilangkan budaya asli. Berarti jawabannya adalah akulturasi. Jawabannya yang A. Soal nomor 14. Pada masyarakat tradisional, interaksi bersifat terbatas dalam ruang dan waktu. Ketika teknologi berkembang, interaksi juga berubah. Sifat interaksi yang berkembang pada masyarakat digital adalah A. Membutuhkan modal yang besar, B. Cepat dan tidak dibatasi oleh jarak, C. Memerlukan keahlian tertentu, D. Mempertimbangkan posisi sosial, dan E. Mudah dan interpersonal. Ada dua bentuk masyarakat yang disebutkan, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat digital. Interaksi dalam masyarakat tradisional masih berlangsung secara terbatas dalam ruang dan waktu terbatas. Artinya begini, ketika orang yang jauh, interaksinya tidak bisa langsung dilakukan. Karena biasanya dilakukan dengan surat, dengan perantara yang mungkin dikirim sekarang, sampainya masih beberapa hari lagi. Misalnya seperti itu, maka disebutnya terbatas. Beda dengan masyarakat digital. Masyarakat digital yang didukung oleh perkembangan teknologi membuat interaksi dan komunikasi itu berjalan lebih mudah, lebih cepat, dan tidak dibatasi oleh jarak. Karena mau jaraknya sejauh apapun, karena ada kemudahan melalui teknologi, jadi kita bisa berinteraksi dengan siapapun. Sudah jelas ya? Jawabannya berarti yang B, cepat dan tidak dibatasi oleh jarak. Nggak ada istilahnya jarak memisahkan kalau sekarang. Soal nomor 15, syarat keberlangsungan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Sugesti dan imitasi, B. Asimilasi dan simpati, C. Kontak primer dan sekunder, D. Kontak langsung dan tidak langsung, E. Kontak sosial dan komunikasi. Masih ingatkah syarat-syarat interaksi sosial?
Syarat interaksi sosial itu ada 2, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Ya, kontak sosial dan komunikasi itu adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Maka tidak perlu berpanjang-panjang, jawabannya jelas yang E. Kontak dan komunikasi. Masih ingat gak bedanya apa antara kontak dan komunikasi? Kontak itu adalah aksi reaksi, sedangkan komunikasi adalah penyampaian pesan. Berarti duluan kontak atau komunikasi? Ya, duluan kontak. Kita melakukan kontak dulu, setelah itu baru ada penyampaian pesan. Maka interaksi terjadi di situ. Sudah jelas ya? Soal nomor 16, berikut ini merupakan bentuk kontak primer dalam interaksi sosial, kecuali A. Bergandengan tangan ketika menyeberang jalan. B. Melarang seseorang dengan meneriakkan kata jangan. C. Menitipkan salam perpisahan melalui orang lain. D. Tersenyum kepada orang lain. E. Percakapan antar anggota keluarga di dapur. Kita ingat lagi bahwa kontak sosial dibagi menjadi 2, yakni ada kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer adalah bentuk kontak yang terjadi secara langsung melalui tatap muka. Sedangkan kontak sekunder terjadi dengan adanya media atau perantara. Maka jelas karena yang ditanyakan adalah kontak primer. Yang ditanyakan kontak primer. Mana saja yang termasuk kontak primer? Oh iya, ingat kecuali ya. Kita cari dulu mana saja yang termasuk kontak primer. Bergandengan tangan ketika menyeberang jalan, apakah itu langsung tatap muka? Ya. Melarang seseorang dengan meneriakkan kata jangan. Langsung meneriakkan berarti ini juga termasuk primer. Menitipkan salam perpisahan melalui orang lain, ini adalah kontak sekunder. Orang lain itu merupakan media atau perantara. Tersenyum kepada orang lain itu juga termasuk kontak primer. Percakapan antar anggota keluarga di dapur juga termasuk kontak primer. Maka jawabannya adalah yang C. Karena yang ditanyakan adalah kecuali, jawabannya berarti yang C. Menitipkan salam perpisahan melalui orang lain. Soal nomor 17. Badu sangat mengidolakan kakaknya, maka ia berusaha agar sikap dan perilakunya seperti berbicara, berpakaian, dan berjalan selalu menyerupai kakaknya. Tindakan ini didasari oleh faktor A. Imitasi, B. Sugesti, C. Identifikasi, D. Simpati, dan E. Empati. Yang dilakukan Badu adalah peniruan. Maka kecenderungan jawaban adalah imitasi dan identifikasi antara 2 proses itu. Badu berusaha agar sikap dan perilakunya menyerupai kakaknya. Menyerupai. Berarti dia ingin jadi sama seperti kakaknya. Apakah disebut imitasi atau identifikasi? Kita ingat lagi, kalau imitasi itu menirunya hanya sebagian, hanya yang disukai saja, biasanya penampilan fisik. Berbeda dengan identifikasi itu meniru secara keseluruhan karena ingin menjadi sama atau ingin menjadi identik dengan tokoh idolanya itu. Setiap individu memerlukan tokoh idola sebagai role model untuk hidupnya. Nah, dalam kasus di sini, Badu memiliki role model yaitu kakaknya. Kakak Badu adalah role model bagi Badu. Maka ia berusaha agar sikap dan perilakunya itu selalu menyerupai, bahkan berharap sama dengan kakaknya. Maka jawabannya adalah C. Proses identifikasi. Soal nomor 18. Rahman melihat seorang nenek yang menjual pisang dan barang dagangan nenek itu belum habis terjual. Kemudian dia membeli barang dagangan nenek itu. Tindakan Rahman merupakan tindakan
A. Edukasi, B. Simpati, C. Identifikasi, D. Sugesti, dan E. Imitasi. Kita artikan dulu satu persatu. Apa itu edukasi? Edukasi tidak termasuk faktor yang mempengaruhi interaksi ya, jadi kita coret saja. Simpati, simpati artinya adalah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau merasa tertarik terhadap orang lain. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu disebut sebagai simpati. Identifikasi adalah proses meniru secara keseluruhan agar menjadi sama dengan tokoh idolanya. Sugesti, sugesti adalah dorongan atau pengaruh yang sifatnya tidak rasional. Kita menerimanya tanpa pertimbangan rasional, tanpa pertimbangan yang masuk akal. Itu disebut sugesti. Kalau imitasi, imitasi itu juga proses meniru, tetapi menirunya hanya sebagian. Biasanya penampilan fisik itu terutama yang dilakukan dalam proses imitasi. Maka kembali ke contoh soal, yang ditanyakan adalah Rahman melihat dagangan nenek yang belum habis terjual. Kemudian dia membeli barang dagangan itu. Sebenarnya tindakan ini lebih tepat disebut sebagai empati. Karena Rahman berusaha memposisikan dirinya di posisi nenek tersebut yang berdagang kemudian belum habis terjual, tetapi diikuti dengan membeli barang dagangannya. Karena empati itu sudah diikuti dengan tindakan atau perbuatan. Jadi selain ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tetapi juga diikuti dengan adanya tindakan atau perbuatan. Tapi karena dalam pilihan jawabannya tidak ada empati, maka kita pilih yang paling dekat, yaitu simpati. Artinya adalah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena Rahman melihat nenek itu dagangannya belum habis, dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh nenek tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Nomor 19. Pemilihan kepala daerah di Indonesia diwarnai dengan terjadinya pengelompokan masyarakat ke dalam beberapa kubu. Setelah pemimpin yang definitif terpilih, berbagai pihak mulai melupakan hal-hal yang menimbulkan konflik di antara mereka. Hal tersebut dapat disebut sebagai A. Akomodasi, B. Koalisi, C. Joint venture, D. Koordinasi, dan E. Konsiliasi. Kita artikan dulu satu persatu. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Jadi ingat, akomodasi adalah proses penyesuaian diri untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Disebut sebagai akomodasi. Jadi bukan penginapan ya. Yang kedua, koalisi. Koalisi adalah penggabungan dua kelompok atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya dalam bidang politik. Itu disebut sebagai koalisi. Joint venture tadi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi untuk menggarap satu proyek yang sama misalnya. Usaha bersama dalam bidang ekonomi. Baik menggarap proyek yang sama ataupun pembangunan yang sama, seperti itu. Koordinasi tidak termasuk bentuk interaksi sosial. Sedangkan konsiliasi adalah bentuk akomodasi yang dilakukan dengan mempertemukan keinginan pihak yang bertikai. Biasanya akan difasilitasi oleh pihak ketiga. Itu disebut sebagai konsiliasi. Kata kuncinya adalah mempertemukan keinginan pihak yang bertikai. Oke, kita sudah tahu semua artinya. Kembali ke pertanyaan. Yang ditanyakan bukan konfliknya ya, bukan masalah konfliknya. Tetapi yang ditanyakan adalah setelah pemimpinnya itu terpilih, maka pihak-pihak yang terlibat mulai melupakan hal-hal yang menimbulkan konflik. Mereka melupakan
Berarti ini termasuk proses akomodasi. Ya, betul. Ini adalah proses akomodasi. Proses untuk menyelesaikan konflik yang pernah terjadi. Jawabannya adalah A. Karena kata kuncinya mereka mulai melupakan hal-hal yang sebelumnya menimbulkan konflik, yaitu perbedaan kepala daerah yang diusung. Seperti itu ya. Soal nomor 20, saat pergi berkemah, tim pramuka pertama menjatuhkan sesuatu benda sebagai tanda untuk diikuti oleh tim pramuka kedua. Tindakan ini merefleksikan perspektif sosiologi, A. Struktural fungsional, B. Pertukaran, C. Konflik, D. Interaksi simbolik, dan E. Perkembangan. Perspektif dalam teori interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama adalah interaksionisme simbolik atau interaksi simbolik dari George Herbert Mead. Yang kedua adalah dramaturgi, perspektif dramaturgi dari Erving Goffman, dan perspektif definisi situasi, oke? Dari William E. Thomas. Kata kuncinya dari pernyataan ini atau pertanyaan ini adalah sesuatu benda sebagai tanda. Tanda atau simbol adalah kata kunci untuk perspektif interaksionisme simbolik. Interaksi simbolik atau interaksionisme simbolik sama saja ya. Dasar pemikirannya adalah interaksi sosial menggunakan simbol atau tanda, di mana simbol atau tanda ini maknanya diberikan padanya tidak tergantung dari sifat ataupun bentuk fisik dari sesuatu itu, tetapi maknanya diberikan oleh penggunanya atau oleh pemakainya. Makna dari simbol ditentukan atau diberikan padanya oleh penggunanya. Ya. Maka mungkin tanda yang ditinggalkan oleh tim pramuka ini seperti batu yang disusun menyerupai anak panah misalnya, atau kemudian meninggalkan syal, itu dianggap sebagai tanda atau simbol untuk mengikuti tim pramuka yang pertama. Seperti itu, maka jawabannya tadi adalah perspektif interaksi simbolik. Jawabannya yang D. Soal nomor 21. Dalam suatu penerbangan dari Singapura ke Jakarta, seorang bapak meminta minuman hangat kepada sang pramugari. Namun, karena minuman tersebut lama diantarkan, bapak tersebut emosi dan melakukan protes kepada pramugari tersebut. Bentuk interaksi sosial sesuai ilustrasi kejadian di atas adalah A. Asosiatif, B. Disosiatif, C. Interaksi negatif, D. Konflik langsung, dan E. Kolektif. Bentuk interaksi sosial dibagi menjadi 2 besar. Yang pertama adalah interaksi asosiatif dan yang kedua adalah interaksi disosiatif. Ada asosiatif, ada disosiatif. Interaksi asosiatif adalah interaksi-interaksi yang sifatnya positif sehingga cenderung mengarah terhadap terbentuknya integrasi atau persatuan karena bentuk-bentuk interaksi ini bersifat positif. Oke. Sedangkan sebaliknya interaksi yang disosiatif itu adalah interaksi-interaksi yang dilakukan secara negatif sehingga kebanyakan kemudian cenderung mengarah pada terbentuknya disintegrasi atau perpecahan karena didominasi oleh tindakan-tindakan yang sifatnya negatif. Oke. Jadi bisa dibedakan dengan jelas bahwa asosiatif itu positif, disosiatif itu negatif. Kemudian kita kembali ke soalnya.
bapak tersebut emosi dan melakukan protes kepada pramugari. Berarti ini termasuk tindakan positif atau negatif? Ya, ini termasuk tindakan yang negatif. Jadi sudah cukup jelas? Jawabannya adalah interaksi yang disosiatif. Masih ingat gak interaksi disosiatif itu ada apa saja? Interaksi disosiatif terdiri dari 3 bentuk ya. Ada kompetisi, ada juga kontravensi, dan satu lagi ada konflik. Iya. Interaksi disosiatif itu ada 3, ada kompetisi, kontravensi, dan ada konflik. Oke, sudah cukup jelas? Soal nomor 22, masyarakat korban penggusuran bangunan liar yang bersedia pindah tempat tinggal dan kemudian mendapat kompensasi dari pemerintah kota berupa rumah di daerah lain disebut sebagai bentuk akomodasi. A. Coercion, B. Compromise, C. Arbitration, D. Mediation, dan E. Conciliation. Ini adalah bentuk-bentuk akomodasi ya. Akomodasi artinya apa? Akomodasi adalah proses penyelesaian konflik. Proses untuk meredakan konflik itu disebut sebagai akomodasi. Bentuk akomodasi itu ada banyak. Ketika dijabarkan bisa 15-20 bentuk dari akomodasi. Nah, yang di sini dibahas ada 5 bentuk. Yang pertama, coercion atau disebut juga koersi. Koersi artinya adalah proses penyelesaian konflik menggunakan paksaan atau bahkan kadang-kadang menggunakan kekerasan. Contohnya adalah penggusuran pedagang kaki lima. Itu termasuk bentuk coercion. Yang kedua adalah compromise atau kompromi. Kompromi artinya adalah tindakan saling mengurangi tuntutan, saling mengalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Oke. Yang ketiga adalah arbitration atau disebut juga arbitrasi. Arbitrasi adalah proses penyelesaian konflik dengan mengundang pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini punya wewenang untuk mengambil keputusan. Jadi si pihak ketiga biasanya memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan kedua pihak yang terlibat konflik. Dan keputusan dari pihak ketiga ini sifatnya mengikat. Maka arbitrasi sering juga disebut sebagai perwasitan. Yang keempat adalah mediation atau mediasi. Hampir sama dengan arbitrasi, karena mediasi juga menggunakan pihak ketiga. Bedanya adalah pihak ketiga dalam mediasi bersifat netral, tidak memihak salah satu pihak yang terlibat konflik. Peran yang dilakukan oleh mediator adalah menengahi. Menjadi penengah itu hanya boleh memberi saran atau nasihat atau masukan. Dan yang terakhir adalah conciliation atau konsiliasi. Sama-sama menggunakan pihak ketiga juga, di mana pihak ketiga memiliki peran untuk mempertemukan keinginan pihak yang bertikai. Jadi posisinya sebagai fasilitator, mempertemukan keinginan pihak yang bertikai. Oke, jadi sudah tahu masing-masing pengertiannya. Kembali ke soal, yang ditanyakan di sini adalah masyarakat korban penggusuran yang bersedia pindah tempat tinggal. Dia mendapat kompensasi ya. Masyarakat yang bersedia pindah ini mendapat kompensasi. Mereka bersedia pindah tempat tinggal. Jadi baik masyarakat maupun pemerintah sama-sama mengurangi tuntutan dan tidak ada pihak ketiga di sini. Jadi arbitrasi, mediasi maupun konsiliasi itu jelas salah. Hanya coercion atau compromise. Karena kedua pihak sama-sama mengurangi tuntutan
sehingga tercapai kesepakatan di antara mereka, di mana masyarakat yang mau pindah dapat kompensasi dari pemerintah. Nah, itu berarti disebut sebagai kompromi atau compromise.